الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus binimah kepada para alim ulama tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada untian kata dan ungkapan rasa yang paling indah melainkan kita memanjatkan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan hari ini Allah berikan umur panjang agar hati kita selalu menjadikan hati yang tenang dan selalu mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jomblowati. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada pemirsa yang pada hari ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan insya Allah hati kita dijauhkan dari penyakit-penyakit corona atau yang sering kita sebut COVID-19. You understand? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Iya benar. Nah tentunya pembahasan hari ini insya Allah saya bukan memberikan pelajaran tapi ngaji bersama-sama. Tadi Koreah kita ada Mimi Jamilah, Masya Allah suaranya luar biasa. Dengan suara, dengan skill yang Allah berikan ini akan memperbaiki bacaan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Zuyyinal Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara yang Allah berikan kepada kita yang jayid, yang indah.
Nah inilah salah satunya bisa untuk memberikan solusi hati kita biar hidupnya tenang. Ini terus nih Bang Alin. Itu terus, baru mulai guru. Ya, ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, insya Allah. Bagaimana caranya hati kita biar tenang? Sekarang khobar baik yang aptodik maupun yang hook ya. Hoak ya. Nah, ini banyak sekali. Terkadang kita manusia itu percaya terhadap khobar-khobar dari manusia. Benar. Bukan khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara hati kita biar tenang? Tadi sudah dibacakan ayatnya sudah Ar-Ra'd ayat 29H. 28. Ya, berarti itu berapa itu? Iya, kira-kira begitu dah Bang Ali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah pemirsa, walaupun sudah aki-aki suara masih lumayan. Padahal begini-gini dulu mantan kori Bang Ali. Oh. Iya, Memi Jamilah dulu mantan kori, juara RT ya kan. Ya Allah. Peserta 10 nggak datang 9. Kan juara 1 ya. Juara 1. Alhamdulillah. Lillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina, ini jamak dari lafal alladzi. Jamaknya berarti alladzina, berarti banyak orang, siapapun manusianya. Manusia yang mana? Amanu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatmain, nih kalau ada tok sukun, biasanya kalau di dalam ilmu tajwid ya Mbak Mami Jamilah itu dibaca qalqalah. Qalqalah. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan qalqalatu yajma'uha qad mujaddid bayil ladza waqfin wa saknin tursani. Allah ya karim. Itu kalau saya dulu sekolah di Madrasah begitu Bang Ali. Oh iya iya. Iya, waktu saya kecil sekolah di Madrasah begitu. Masya Allah. Nah, di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, lafal tatmain di sini adalah taskunu. Tujuannya apa? Hidupnya biar tenang. Tuh. Nah, kan kita dengan Al-Qur'an biar hati kita tenang. Apa yang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qulubuhum, namanya kolbun, hati itu kadang-kadang bolak-balik, kadang iman, kadang-kadang nurun ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi naik baca Al-Qur'annya luar biasa. Di pojokan padahal Qur'annya belum begitu mahir. Belum begitu bagus bacaan. Iya, Masya Allah. Lah kalau Al-Quran belum bisa bagaimana Pak Ustadz? Ya turun lagi juz amma. Kan begitu ya. Nah iya, kalau juz amma belum bisa Pak Ustadz bagaimana turun lagi Iqra. Yakin? Iqra juga belum bisa Pak Ustadz, ya turun lagi. Eja iya. Dieja. Nah, Masya Allah. Lah kalau belum bisa Al-Quran, juz amma dan Iqra ya dieja. Kaf fathah kaf kasroki, kaf domaku, domabu, rokaf sukun kasrori, kaki kuburik, kan begitu. Ya, itu. Iya. Nah ini udah biar kita menghilangkan khobar-khobar yang memang kurang dipercaya, biar hati kita tenang, dengan Al-Quran kita hidup akan tenang. Masya Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tuh. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah membuat petunjuk buat kita bagi orang-orang yang lurus, ya kan. Nah kita mudah-mudahan yang di sini bukan mengaku paling lurus, tidak. Tapi bersama-sama dengan membaca Al-Quran, hati kita akan bertambah. Jadi hidupnya tenang. Nah terus kemudian yang kedua, setelah hatinya kita tenang, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia kalau nggak punya pedoman, ibarat servis itu nggak sesuai dengan merek.
Iya benar-benar. Iya kan? Iya benar-benar. Nah misalkan mobil si Anu kan misalkan ya, mereknya si A. Nah kemudian dia servis kepada servis lain. B. Lah kagak masuk. Nggak ada spare partnya. Allah. Tuh ya Bang Ali ya. Masya Allah. Nah kemudian yang ketiga nih sebagai umat Islam. Kita kalau hati kita sedang tidak lagi gundah gulana. Terus kemudian hati tidak tenang. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan Ahmad Al-Hasimi, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan Salasun min kanzil jannah. Ada 3 perkara yang apabila menjadikan tabungan surga. Al-awwalu yang pertama, ikhfa'us sodaqah. Menjembunyikan sodaqah. Ini kita ambil positive thinkingnya. Dengan hati yang sedang gundah gulana. Terus kemudian bagaimana biar hidupnya tenang, tentunya kita amalkan. Amalkan apa? Dengan Al-Quran bisa menjadikan obat. Dengan Al-Quran bisa menjadikan ketenangan hati. Dan juga seluruh penyakitnya akan ditolak dengan ayat Al-Quran. Tuh Masya Allah. Masya Allah ya. Nah. Jadi kalau misalnya akhir zaman udah pada jauh dari Al-Quran berarti tambah jauh juga dari. Nambah jauh. Iya. Nah sekarang kan begini Bang Ali. Ketika kita mendapatkan khobar dari teman. Hati malah menambah cemas. Benar. Gitu. Nah kalau sudah khobar dari teman belum tentu itu benar juga. dipertanggungjawabkan. Tapi kita langsung mengambil negatifnya. Akhirnya apa? Hatinya adalah ketakutan, panik. Nah solusinya ada. Apa itu? Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga semuanya petunjuk dari Al-Qur'an. Hati kita tenang, terus kemudian kalau misalkan di rumah. Nah, ini yang repot ketika kita Islam dari bayi sampai tua belum bisa baca Al-Qur'an. Ah ya Allah. Nah, ini bagaimana cara ngobatinya? Sedangkan obatnya adalah Al-Quran. Nah ngajarin, ini peran seorang suami karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tanggung jawab nih dunia akhirah. Ya kan kalau sudah punya tanggungan kepada keluarga tentunya mudah-mudahan menjadi para suami yang soleh. Amin ya Allah. Istri yang soleh. Amin. Salah satunya kolbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Nabi mengadakan apa? Yang kedua. Wabadanun 'alal bala'i sabirun. Nih, kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita sabar. Bagaimana cara sabar? Wasta'inu bisobri wassalah. Memohon kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu dengan sholat. Masya Allah. Ini sholatnya bacanya belum bisa bagaimana Pak Ustadz? Dari awal, mulai dari wudhunya. Ini sekarang. Dari mulai wudhunya, isbaghul wudhu, sempurnakan wudhunya dan perbaiki bacaan-bacaannya. Karena tadi sudah dicontohkan oleh Ustazah Mami Jamilah yang dibaca Al-Quran tujuannya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah. Yaitu dengan apa? Bidzikrillah. Yaitu dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Rasulullah biar menjadikan kanzil jannah. Yaitu wa qawlu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nih, kekuatan bukan dari kita. Kekuatan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menguatkan hati kita biar hatinya tenang? Yuk kita yakini pertama akidah. Yang kedua syariah, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, disinilah perbaikin akhlak kita, diri kita kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bersama-sama mengucapkan yaitu berzikir kepada Allah agar hati kita tenang, biar hati kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Lillah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kami puji. Kita sudah dikasih warning dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, engkaulah yang maha dipuji. Engkaulah yang maha rahmah dan kasih sayang. Engkaulah yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hambamu yang dhaif, hambamu yang lemah ini menyembah hanya kepadamu dan minta pertolongan hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Biar hati kami adalah tenang. Dengan musibah yang carut marut ini, mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga wa ulil amri minkum dan taat kepada pemerintah. Tentunya kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan juga menjadi bahagia akhirah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di acara yang sama, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan berkah dunia dan berkah akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tadi memang ada satu nih yang Ali garis bawahi, hati yang selalu bersyukur. Ya. Nah, memang kalau ngomongin masalah hati yang selalu bersyukur ini kan emang ada ilmunya gitu kan ya. Memang kadang-kadang nih punya ini nggak bersyukur, mungkin kita pas sehat nggak syukur, pas ini nggak syukur. Dan ini mungkin sedikit nih kasih ilmu kita supaya hati kita ini mudah untuk bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya pertama niat. Yang kedua adalah menerima ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Benar. Makanya namanya hati kan kalau di dalam tafsir kan qalaba yuqallibu taqliban. Muqalliban, hatinya selalu berbolak-balik. Iya. Bagaimana caranya? Pertama, niat ibadah kepada Allah yang benar. Yang kedua, menerima ketentuan Allah yang Allah berikan kepada hamba. Kalau udah begitu udah enak deh ya. Udah enak adem hati gitu. Nggak meringsang, nggak ngomongin tetangga. Nggak sirik-sirikan. Masya Allah. Iya. Ya Allah, emang segala macam penyakit itu dari hati ya. Nah iya, kalau yang syirik tadi bilang, kalau tetangga beli motor, kita masuk rumah sakit. Ya Allah. Lah iya, beli mobil mati. Na'udzubillah min zalik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, Masya Allah ya. Dan memang sudah banyak banget yang tadi kita bisa dapatkan ilmu dari guru kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah hati kita tenang dengan Al-Quran. Dengan banyak mengingat Allah, insya Allah hati kita akan lebih tenang lagi. Amin, ya. ya Allah. Baik, nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan bertemu dengan rekan saya Said Bajuri. Jadi tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati.